Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo. Jadi setelah tak pikir-pikir, kayaknya karena akhir-akhir ini aku pun suka banget nonton drama Korea. Jadi kalau misalnya aku buka Netflix, Disney Plus gitu ya, ada pilihan film Korea sama film Amerika ataupun drama Korea sama drama Amerika. Aku lebih milih Korea. Meskipun sama-sama kayak nggak tahu. Kalau dulu kayaknya lebih percaya sama kualitasnya Hollywood gitu. Bukan berarti kualitasnya Hollywood itu turun atau gimana. Cuman bersama dengan itu satu hal yang juga tak rasakan adalah dramanya itu terlalu banyak. Dan aku nggak mau membuang-buang waktu. Waktu kita kan berharga ya. Atau pengennya itu nonton drama dan jadinya itu benar-benar puas dan terhibur gitu. Sehingga aku memutuskan untuk membuat satu segmen baru, yaitu merekomendasikan sebuah drama ataupun film. Jadi melalui playlist kali ini, aku pengen bikin follow-follow itu jadi lebih paham tentang drama sama filmnya. Karena biasanya drama atau film, biasanya 1 jam pertama itu cuma perkenalan background dari setiap karakternya. Yang mungkin bisa jadi menarik buat beberapa orang, tapi buat beberapa orang itu terkesan kayak berat gitu, kayak bosen dulu di situ. Nah, melalui playlist kali ini, Polo-Polo tak beritahu kayak apa backgroundnya. Jadi waktu Polo-Polo nonton drama itu langsung bisa paham apa yang terjadi dan bisa langsung dapat manisnya gitu. Oke, langsung kita mulai. Di video pertama kali ini, aku bakal bahas drama yang benar-benar aku suka juga, yaitu Flex X Cop. Langsung kita mulai. Oke, sebelum aku mulai ada 4 tokoh yang perlu aku perkenalkan. Yang pertama adalah Jin Myung Chol. Jin Myung Chol ini merupakan pemilik dan juga bisa dibilang kayak CEO-nya dari grup Hansu. Grup Hansu di sini itu adalah sebuah perusahaan besar ya, anggap aja kayak Samsung gitu. Oke. Yang kedua adalah Jin Seung-ju. Jin Seung-ju ini merupakan putra yang benar-benar menjadi tangan kanan dari ayahnya. Dan Jin Seung-ju ini juga merupakan wakil ketua dari perusahaan Hansu Group. Jin Seung-ju ini benar-benar anak yang bisa diandalkan oleh ayahnya untuk meneruskan perusahaan. Yang ketiga, Jin Isu merupakan putra kedua dari Jin Myung Chol. Jin Isu ini juga sebenarnya menjabat di perusahaan sebagai kepala strategi bisnis. Memang dia itu punya jabatan tapi sebenarnya nggak benar-benar kerja buat perusahaan. Image-nya itu benar-benar anak bungsu dari keluarga konglomerat yang tengil, yang nakal, boros, bikin masalah gitu itu. Nah, itu Jin Isu. Beda banget sama kakaknya yaitu Jin Seung-ju. Yang keempat adalah Lee Kang-hyun. Dia ini merupakan kapten tim investigasi kejahatan dan kekerasan divisi 1 kepolisian Gangha. By the way, daerah Gangha itu sebenarnya nggak ada. Ini cuma dibuat-buat. Jadi kayaknya mau bilang Gangnam tapi nggak enak, jadi dibuat Gangha kesannya. Oke, itu 4 karakter yang perlu kita kenal. Sekarang tak ceritakan dikit kayak apa awal dramanya. Saking kayanya ini keluarga, Jin Isu ini dia itu nggak ragu-ragu untuk nyewa 1 gedung mall dan digunakan untuk main polisi-polisian. Jadi istilahnya kayak main Counter Strike tapi di kehidupan nyata. Jadi Jin Isu ini dia berperan sebagai polisi dan harus menyelamatkan 1 perempuan yang istilahnya kayak ditahan sama penjahat sebanyak 30 orang di atap mall. Nah, dia itu harus naik ke atas nembakin semua penjahat-penjahatnya untuk menyelamatkan. Nah, itu adalah permainan yang dilakukan sama Jin Isu. Dan tentunya karena perannya dia itu adalah polisi, dia kan tentunya nembak-nembak di mall ya toh. Kalau ada kaca pecah, nggak masalah. Nanti ada asistennya yang datang totalan sama pihak mall lalu diganti semuanya. Kayak gitu. Setelah main kayak gini, Jin Isu itu lanjut pergi kayak ke bar ataupun ke klub untuk nongkrong gitu sama teman-temannya. Di malam yang sama, polisi yang tadi aku perkenalkan tokoh keempat yaitu Lee Kang-hyun bersama dengan 2 rekan kerjanya, mereka itu lagi ada dalam misi menangkap penjahat. Lebih tepatnya pembunuh karena membunuh 2 keluarga dan ini udah diburon selama 2 bulan terakhir. Kebetulan waktu Lee Kang-hyun dengan rekan kerjanya itu sembunyi untuk memata-matai ataupun menunggu pelaku, lokasinya itu berdekatan dengan tempatnya Jin Isu nongkrong itu tadi. Oke, jadi kepolisian kayak gitu. Sekarang kita balik lagi ke Isu. Nah, Isu yang awalnya di klub, dia itu keluar sebentar menemui temannya bernama Yong Hwan. Yong Hwan ini pada waktu itu dia itu menggunakan narkoba ternyata. Dan diakibatkan obat narkoba ini, temennya itu mulai nggak sadar. Dan waktu itu kebetulan Jin Isu ini ditelepon sama kakaknya. Nah, dia pergi ngangkat telepon. Isu bilang ke temannya, kamu jangan keluar dari mobil lo ya, kamu udah pakai obat, pokoknya jangan kemana-mana, kamu di mobil aja. Oke, aku tak keluar bentar, telepon kakakku. Jin Isu keluar dari mobil, sedangkan temannya yang pakai narkoba itu tadi duduk di dalam mobil. Di saat Isu ini lagi telepon sama kakaknya, tiba-tiba Yonghwan ini dia mungkin udah terlalu mabuk dengan obat narkoba. Dia itu keluar dari mobil dan mulai jalan sempoyongan gitu. Dan gak sengaja dia itu nabrak seorang laki-laki yang menggunakan jas hujan warna hitam.
Pas mereka tabrakan, kebetulan Yisu itu selesai telepon dan dia lihat di mobil. Loh, kok temennya nggak ada? Dia langsung nyari. Yonghan, Yonghan. Mendengar teriakan itu, Yonghan sama cowok yang menggunakan jas hujan itu tadi juga noleh ke arah Jin Yisu. Tapi kondisinya Yisu ini masih menggunakan baju polisi habis main-main ya toh. Nah, dia itu masih menggunakan baju polisi dan cowok yang menggunakan jas hujan ini kaget dan tiba-tiba dia ini mengeluarkan pisau dan menusukkan pisau kepada temannya Yisu yang bernama Yonghan ini. Setelah itu cowok yang menggunakan jas hujan ini langsung melarikan diri. Nah, Yisu kan lihat Yonghan ini udah ketusuk pisau dan cowoknya ini lagi lari. Kebetulan karena Yisu ini suka main-main jadi polisi dan juga dia itu pernah belajar membela diri, dia itu nggak segan-segan untuk ngejar ini cowok tanpa mengetahui siapa ini orang. Nah, waktu Yisu ngejar cowok menggunakan jas hujan ini, kebetulan Lee Gang-yeon itu ngelihat ada cowok dikejar sama cowok lain. Dan kalau dari sudut pandang polisi, loh, yang dikejar itu korban kayaknya. Ya toh, sehingga Lee Gang-yeon ini juga memutuskan untuk ngejar mereka berdua. Selama Lee Gang-yeon ngejar, ternyata Jin Yisu ini udah berantem sama cowok yang menggunakan jas hujan ini. Nah, Yisu itu menang, dia berantem dan berhasil mengalahkan ini cowok sampai ini cowok pingsan. Di kondisi cowoknya udah pingsan, Lee Gang-yeon ini tiba. Tentunya yang disangka sebagai pelaku siapa? Ya Jin Yisu, sehingga Jin Yisu langsung ditangkap di tempat sebagai pelaku dengan tuduhan penyerangan secara fisik kepada pejalan kaki. Tapi kalau dipikir ya masuk akal sih kalau dilihat dari sudut pandangnya Lee Gang-yeon. Akhirnya Yisu ini dibawa ke kantor polisi. Yisu itu dimasukkan ke ruang interogasi, diikat gitu dan ditanya-tanyai. Yisu yang tentunya tidak ada tujuan untuk menyerang ataupun melakukan kekerasan kepada orang lain, dia bilang aku ini tujuannya membela diri. Dan dia juga menjelaskan bahwa dirinya ini merupakan salah satu putra dari pemilik perusahaan Hansu Group. Ditambah lagi, Yisu ini memiliki lisensi pengacara. Jadi dia itu tahu benar tentang hukum. Jadi polisi itu istilahnya nggak bisa bodohin Yisu dengan hukum. Misalnya, kalau berdasarkan hukum ini kamu harusnya ditangkap loh. Polisi nggak bisa kayak gitu karena Yisu punya lisensi pengacara. Dan tentunya karena Yisu ini merupakan putra dari Hansu Group, dia ditangkap sama polisi. Ini sendiri sudah menjadi sebuah berita dan dia ditahan di tahanan yang ada di kantor polisi selama dia itu masih diperiksa apakah benar dia itu melakukan kesalahan atau tidak. Jadi bisa dibilang kondisinya Lee Gang-yeon itu terus mencari bukti untuk menyalahkan Jin Yisu, sedangkan Jin Yisu terus bilang kalau dirinya itu tidak melakukan kesalahan. Dan keesokan paginya Jin Yisu ini tiba-tiba disuruh sama polisi untuk masuk ke ruangan. Sesampainya di situ, papanya, kakaknya sudah di situ. Papanya itu langsung nampar Jin Yisu. Pak, dasar putra nggak guna. Waduh, tipikalnya drama orang konglomerat itu. Nah, papanya itu sebenarnya memiliki visi ataupun keinginan untuk mencalonkan dirinya sebagai wali kota. Dan tentu sebagai orang kaya kamu mau menjadi pejabat itu aja udah susah. Ditambah lagi sekarang putra kamu ditahan di kantor polisi karena melakukan kekerasan terhadap pejalan kaki. Tentunya ini sangat berdampak kepada ayahnya ya, atau ya makanya ayahnya itu marah kayak gitu. Dan saking marahnya, papanya itu bilang di situ, oke, mulai saat ini yang aku panggil putra itu cuman Jin Seung-ju. Kamu itu udah bukan lagi putra dari keluarga Hansu Group. Kamu mau dipenjara, mau denda, itu urusan kamu sendiri. Nah, papanya langsung meninggalkan tempat. Tapi polisi yang bernama Lee Gang-yeon ini, dia itu nggak terlalu gila juga. Di saat dia menginterogasi Jin Yisu, dia itu tanya beberapa kali kepada Jin Yisu, kenapa kamu nyerang orang? Jin Yisu tuh bilang kalau orang yang dia pukul waktu itu, dia itu membawa senjata, yaitu pisau lipat yang digunakan untuk nyerang Yonghan itu tadi. Nah, karena kejadiannya itu terjadi di malam hari, di hari H penangkapannya itu, Lee Gang-yeon itu nggak sempat melihat adanya pisau. Tapi karena Lee Gang-yeon itu mikir, oke, bisa jadi aku salah, coba sih aku tak kesana ke tempatnya lagi siang hari. Dan ternyata di siang hari saat Lee Gang-yeon kesana, dia itu beneran menemukan pisau lipat yang dimaksud sama Jin Yisu. Nah, udah gitu, cowok yang ditangkap sama Jin Yisu ini ternyata merupakan pelaku yang lagi dicari-cari sama timnya Lee Gang-yeon, bayangkan. Nah, kalau kayak gini, sekarang masalahnya besar ya toh. Kepolisian yang awalnya udah bilang mereka menangkap Jin Yisu yang melakukan kekerasan, sekarang kalau tiba-tiba bilang salah tangkap kan ya juga malu. Sehingga kepolisian sama Jin Yisu ini memilih cara damai.
Oke, gini Jinisu, kamu kan punya lisensi pengacara. Kita bilang aja kepada publik bahwa sebenarnya beberapa bulan terakhir kamu itu udah bekerja sama dengan kepolisian secara diam-diam. Dan berkat kerjasama antara polisi dengan Jinisu, akhirnya kita berhasil menangkap pelaku ini. Nah, jadi kamu juga diuntungkan, polisi juga diuntungkan. Gimana? Mau nggak? Ditawari kayak gitu. Jinisu yang dari dulu itu pengen banget jadi polisi, dan saking pengennya dia itu nyewa satu gedung mall untuk main tembak-tembakan sebagai polisi, ya tentu senang banget dan dia mengiyakan tawaran itu. Nah, akhirnya Jinisu itu benar-benar menjadi seorang polisi di kepolisian Gangha gitu. Dan uniknya, tentunya Lee Kang-yeon dan juga dua rekan kerjanya itu nggak suka ya, atau anak konglomerat mau jadi polisi. Tapi kalau misalnya dia nggak dijadikan polisi, Lee Kang-yeon disalahkan karena nangkep orang yang menangkap pelaku pembunuhan ya toh. Sehingga mau nggak mau, Lee Kang-yeon itu harus menerima Jinisu sebagai staffnya ataupun karyawannya. Nah, mereka harus kerja bareng ya toh. Dan pertamanya Lee Kang-yeon itu ngira bahwa Jinisu ini bakal keluar dari kepolisian kayak nggak lama setelah 1 minggu ataupun 2 minggu gitu. Dan untuk mempercepat proses itu, Lee Kang-yeon itu ngasih pekerjaan yang susah-susah kepada Jinisu, kayak ini ada kakek-kakek hilang, coba kamu cari gitu. Nah, kebetulan Jinisu ini juga merupakan seorang influencer, dan ketika disuruh nyari orang, yang dia lakukan apa? Langsung upload di story. Oke, kita lagi mencari cowok, fotonya kayak gini. Yang nemu saya kasih jam mahal saya. Waduh, langsung satu kampung itu dipenuhi orang-orang yang merupakan followernya Jinisu, dan gak lama setelah itu mereka langsung menemukan, sehingga orang yang lagi dicari polisi itu berhasil ditemukan dengan sangat cepat. Dan Jinisu karena dia kaya, yowes jamnya dikasih gitu aja, sehingga followernya juga seneng, Jinisu juga seneng, kepolisian nyaman. Tapi Lee Kang-yeon ya kurang happy ya, karena anak konglomerat sukanya main polisi-polisian, sekarang beneran jadi polisi, disuruh nyari orang pakai follower lagi. Ya kayak gitu kesannya. Nah, setelah itu menariknya lagi, ada lagi satu kasus pembunuhan. Ditemukan seorang perempuan model bernama Jong Ina yang ditemukan meninggal di sebuah tempat penyewaan kapal pesiar ataupun kayak kapal-kapal mewah cruise gitu. Dan waktu polisi mau masuk ke sana untuk periksa, dilarang karena bilang, maaf, yang boleh masuk ke sini hanya para member kita. Kalau misalnya polisi mau ke sini ya harus bawa surat keterangan gitu. Nah, polisi nggak bisa meriksa. Jinisu ini bisa dibilang punya semua membership tempat mahal di Korea. Jadi polisi nggak bisa masuk, Jinisu itu dengan santainya bisa masuk dan dihormati sama satpamnya. Nah, dikarenakan ini ceritanya jadi mulai menarik. Karena polisi yang biasanya pingin menangkap pelaku, mereka itu kadang dihalangi oleh perusahaan ataupun pihak yang kurang suka sama polisi. Tapi Jinisu, dia ini orang kaya, sehingga perusahaan-perusahaan itu cukup suportif dengan kelakuannya Jinisu, dan dia sekarang bisa berperan sebagai polisi, sehingga bisa dibilang kelebihannya dia sebagai anak orang konglomerat ini bisa digunakan untuk membantu polisi menyelesaikan kasus-kasus kepolisian. Nah, lanjutannya bisa pol-polo langsung tonton di Disney Plus. Jujur ini nggak disponsor, bener-bener aku nonton sendiri dan aku juga suka banget sama dramanya. Jadi buat pol-polo yang suka drama kriminal dan juga suka drama-drama orang konglomerat yang unik gitu, tontonan sungguhan bakal memuaskan banget, mantep. Dan nanti kalau Pol-Pol nonton, Pol-Pol bakal tahu sebenarnya di keluarganya Jinisu ini, ya Jin Myung-chol itu ada sedikit masalah keluarga, dan Jinisu sendiri jadi tahu tentang kejadian ini di akhir episode. Oke, jadi Pol-Pol video kali ini sampai di sini. Buat Pol-Pol yang bingung mau nonton apa, coba tontonan Flex X Cop. Makasih udah nonton video kali ini, dan buat polo yang mungkin udah nonton bisa kasih sedikit spoiler di komen. Yang belum nonton, pergi nonton deh. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga polo suka sama segmen baru ini deh.